Kayaknya keren nih kalau misalnya Ana harus naik sepeda dari Gorontalo ke Mekah. Iya benar. Itu bagaimana nih cerita itu? Jadi waktu itu di akhir 2019 sementara Oke. penyelesaian studi Studi, di ha? Universitas di Gorontalo, anak mulai berpikir kira-kira setelah menyelesaikan studi, Oke. anak harus berbuat apa? Tuhan itu menitipkan satu nikmat itu kepada setiap orang itu pasti ingin ke Baitullah. Dari Gorontalo ke Mekah untuk ke Baitullah pakai sepeda. Bagaimana dong tanggapan? Cuman satu, gila kan? Pas waktu itu, orang sampai di Uni Emirat Arab di Abu Dhabi pada saat itu, Abu Dhabi. 2 minggu sebelum pelaksanaan haji. Oke. Nah, sehingga pada saat kita untuk pengurusan haji itu terlambat. Boleh kasih bocoran enggak dari Gorontalo itu bawa uang berapa? Yang pas saat start. Pas waktu start itu, Ana pernah print rekening koran. Oke. Kurang lebih sekitar 100 lebih, hampir 200. Hampir 200 juta. Ribu. 200.000. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Seram Inspirasi dan masih di tempat yang sama di Kedai Rumah Tua karena studio kita belum selesai. Jadi terima kasih untuk Kedai Rumah Tua yang sudah meminjamkan tempatnya untuk kita hari ini. Dan kali ini saya kedatangan seorang tamu, seorang anak muda yang spesial. Bayangkan teman-teman, beliau ini naik sepeda dari Gorontalo ke Mekah di tahun 2021. Andi Harvin Talib ya. Iya benar sih. Assalamualaikum bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Nice. Naik apa kesini tadi? Naik sepeda tidak? Ya jadi masih istirahat. Masih istirahat ya? Jadi tadi alhamdulillah diantar teman. Oh gitu ya. Cuman memang dari dulu memang suka naik sepeda ya? Jadi waktu itu di tahun 2018 ke 2019 itu kan sementara menyusun skripsi ya. Oke. Nah, awalnya sebelum itu saya itu pakai Gojek. Gojek? Jadi Ojol lah ya? Ojol ya, ojol. Jadi saya menggunakan ojol untuk alat transportasi dan sekalian untuk membantu orang tua untuk biaya kuliah. Nah, pada saat sudah mau menyusun skripsi, saya harus harus mengorbankan. Tinggi, ya? Iya, jadi malah saya harus mengorbankan salah satu. Jadi saya harus pilih apakah untuk harus menyelesaikan studi atau fokus di driver ojol. Ojol. Ya. Oke. Nah, Jadi, sehingga pada saat itu sebentar, kuliahnya di mana dulu? di Universitas Negeri Gorontalo. Oh, di UNG ya? Iya, benar. Oke. Nah, terus berarti Nah, pilih salah satu nih? Jadi iya, karena kan kalau misalkan kita orang mau susun skripsi, orang harus butuh fokus benar. Iya. Kalau misalkan orang cuma mau Ada bawa sambilan. bentor iya kan, jadi pada saat itu bawa bentor. Nah, jadi Ana harus memutuskan bahwa Ana harus sampingkan dulu untuk bawa bentor dan Ana harus fokus kuliah. Skripsi. Nah, alat transportasi dari rumah ke mana? Dari rumah ke kampus itu Ana pilih untuk beli sepeda second pada saat itu. Oke, beli Sehingga sepeda kurang second. lebih 1 tahun dari 2018 sampai 2019 Naik sepeda terus. naik sepeda. Jadi rumah kampus. rumah kampus. Oke, tapi memang asli Gorontalo. Asli Gorontalo. Di mana tinggal? Asli mana? Di Mall Sipatwe. Mall Sipatwe Kota ya. Barat. Oh, oke. Oh, Mall Sipatwe sini Jalan Raja Yati. Iya. Ya. Buat Jalan Raja tetangga. Yati. Oh iya sih, buat tetangga. Oh, dekat berarti. Tapi memang CB Ajus asli Gorontalo ya. Nah, kalau kakek nenek itu sebenarnya Toraja. Oh, Toraja. Oh, makanya Dari Andi. kakek neneknya dari bapak. Nah. Itulah kenapa ada Andi di depannya. Nah, jadi bapak pas kakek nenek merantau ke Bantaeng, Sulawesi Selatan, bapak lahir di Sulawesi Selatan. Oh. Nah, pas bapak merantau ke Gorontalo,
Oh iya. Anak lahir di Gorontalo. Berarti memang murni Gorontalo ya. Iya, jadi lahir dan besar di Gorontalo. Ya. Nah, iya. Yang menarik itu di ini kemarin ya, mungkin di tahun 2021 itu kan, itu pasti sempat viral tuh waktu itu. Muslim Your Journey ya. Muslim Your Journey. Nah, Ana penasaran, kepikirannya itu sampai kayaknya keren nih kalau misalnya Ana harus naik sepeda dari Gorontalo ke Mekah. Iya, benar. Itu bagaimana nih cerita itu? Jadi waktu itu di akhir 2019 sementara penyelesaian studi di Universitas di Gorontalo, anak mulai berpikir kira-kira setelah menyelesaikan studi, Ana harus berbuat apa? Mungkin kalau sebagian mahasiswa akan berpikir cari kerja. Iya. Nah, tapi Ana berpikir untuk mengambil space waktu untuk bagaimana Ana mau ambil pengalaman di perjalanan. Nah, pada saat itu masih di seputaran Indonesia, masih terpikir di seputaran Indonesia lah ya. Keliling Indonesia lah. Cuman pada saat itu Ana baru mulai belajar ilmu agama ya, mulai memperdalam ilmu agama, dan ternyata kita itu dituntut untuk bagaimana bisa datang ke Baitullah. Kita mulai ini. Nah, dan untuk datang ke Baitullah itu sudah lama sebenarnya. Pasti mimpi semua orang gitu. Iya, jadi Tuhan itu menitipkan satu nikmat itu kepada setiap orang itu, pasti ingin ke Baitullah. Pasti ya, setiap kaum muslimin. Nah, sehingga waktu itu Ana mulai terpikir, daripada cuma mau keliling Indonesia, tidak ada tujuan. Mending petualang ke Baitullah. Jadi karena memang Ana kan basicnya dari Mapala benua. Nah, sehingga pas waktu itu mulai terpikir, kayaknya bagus berpetualang ke Baitullah. Nah, bahkan pada saat itu belum terpikir untuk menggunakan sepeda. Sepeda belum, Iya. Jadi bahkan pada saat itu Ana berpikir lebih kepada backpacker yang low budget. Iya. Jadi kayak misalkan numpang dari satu desa ke desa lain, dari satu kota ke kota lain. Nah, cuman pada saat itu tiba-tiba pada saat perencanaan mau ke Mekah, Ana kepikiran Ana lihat ternyata ada yang pernah melakukan perjalanan bersepeda keliling dunia. Nah, sehingga pada saat itu kebetulan mungkin itu adalah cara Tuhan ya, membuat Ana dari tadinya bawa bentor, terus bersepeda dari rumah ke kampus ya. Nah, sehingga bisa Ana berpikir untuk memutuskan untuk bagaimana naik sepeda dari Gorontalo ke Mekah. Dan waktu itu ide itu muncul gitu, itu memang sendiri atau kalau tidak salah kemarin itu berdua ya sama ada teman? Berdua, benar. Itu waktu itu memang cuma sendiri lalu kemudian dia gabung atau sama-sama gitu memang kepikiran untuk itu? Ya, jadi memang pada saat itu pertama kepikiran sendiri. Karena memang ini cita-cita yang sudah lama sebenarnya. Ingin ke Baitullah. Cuman pada saat itu Ana sempat mengajak beberapa teman yang memang bergelut di di umroh dan sebagainya ya. Tapi hanya teman saya itu Khairul Matin yang dia yang ini. Penasaran saya dengan teman-teman yang lain gitu. Ketika ente infokan ide ini ke teman-teman gitu, Ana mau traveling mau adventure gitu ya, dari Gorontalo ke Mekah untuk ke Baitullah pakai sepeda. Bagaimana dong tanggapan? Cuman satu, gila nggak? Dari teman-teman ya? Iya. Kalau dari orang tua bagaimana? Kalau orang tua itu alhamdulillah pada saat itu kan sementara menyelesaikan studi, sehingga orang tua bilang kasih selesai saja dulu studi. Nanti setelah itu berpikir yang lain. Mungkin karena Ana sering memberikan kepercayaan kepada orang tua, sehingga orang tua juga jadi percaya. Iya, benar. Ya, keren. Orang ada ini dulu. Silakan masuk frame.
Ini dari sponsor Lokita Gorontalo. Silakan Bro, kalau Mantap, misalnya ini orang Iya, cicipi iya. dulu. Terima kasih untuk Lokita Gorontalo yang hari ini masih jadi sponsor setia. Baru podcast dilihat kita. dari tampilan ini sudah enak ya. Ah, insya Allah enak betulan. Masya Allah. Bismillah. Memang betul enak kan? Nah, cuma varian teh gitu. Iya, iya. Nah, orang tua juga ini, tapi pada akhirnya lulus dulu, baru ini ya. Iya, jadi memang pas waktu setelah Ah, Ana sampaikan ke Khairul Matin ini, oke. saudara Ana. Nah, alhamdulillah dia Oke. dia langsung oke. Jadi dari sekian banyak yang Ana ajak, Ajak. Oke. cuman dia yang bilang oke. Baru kalau dia bilang ini karena virus-virus kebaikan. Jadi Oke, ya, virus kebaikan. sehingga waktu itu dia bilang oke, tapi dia mau minta izin dulu sama orang Oh, tua. sama dari orang tua ya. Nah, dan itu butuh spare waktu yang Lumayan panjang. lama ya, lumayan panjang. lama. Nah, si Hairul ini juga anak Mapala juga? Tidak? Nah, dia kebetulan angkatan saya di Mapala. Oh, jadi sama-sama punya jiwa petualang ini. Iya, jadi sering jalan Oke. ke luar kota, misalkan atau naik gunung, turun gunung, dengan biasa. dia juga ya? Karena kalau kata Umar bin Khattab itu, sahabat itu ketika sudah pernah Safar. jalan, ya, Safar, ya. ketika sudah pernah safar. Betul. Dan beliau memang so sering ya. Iya, jadi sudah baku tahu kartu lah. kalau kata. So luar Dia dalam. miskin. Nah, oke, pas kepikiran itu, setelah si Hairul juga fix, sudah dapat izin dari semuanya gitu. Menentukan harinya itu bagaimana? Persiapan apa saja yang teman-teman yang Oni 2 bikin itu untuk ke sana gitu. Jadi kurang lebih sekitar 1 tahun itu. Ini 2019 ke 2020 ya? 2019, akhir 2019, 2020, 2021. Oke. Karena tadinya perencanaan kan 2020 sebenarnya, pertengahan 2020. Karena memang kita buat, karena sama-sama sementara bahas susun skripsi, jadi kita buat goals untuk bagaimana cepat lulus dulu. Baru supaya orang tua kasih izin kan. Iya. Nah, baru pas waktu itu langsung Khairul lulus itu di akhir tahun 2020 dan ternyata anak yang molor di 2021. 2021. Oke. Nah, sehingga pas waktu selesai semua, kurang tunggu skripsi, dari situ terang tentukan tanggal keberangkatan. Dan untuk persiapan pun kurang lebih lama ya, kurang lebih 1 tahun. Ana lebih kepada persiapan pengetahuan terkait, jadi ana riset terkait dengan perjalanannya. Iya, jadi dari daerah-daerah yang dilalui, daerah-daerah konflik misalkan, terus daerah konflik masyarakatnya juga seperti apa. Oh, di riset semua ya? Iya, dan pokoknya risetnya itu by internet atau ada kenalan di mana, di Kadubes kah, di mana? Iya, jadi dari internet dulu. Terus ana cari kontak yang pernah berpengalaman untuk touring internasional, ya. Dan itu ana kumpulkan semua dan ana langsung bertanya kepada yang ahlinya ya. Oke. Seperti keren. Nah, waktu riset ini lalu kemudian mengumpulkan data, sempat ada kepikiran enggak? Ternyata ribet, susah. Tidak usah pakai sepeda juga. Pakai yang lain juga, cara yang lain juga. Pernah kepikiran enggak seperti itu? Tidak pernah kepikiran karena yang jadi yang orang yang kita tempat menjadi referensi ini usianya itu jauh di atas daripada kita. Sehingga dunia ya. Iya, sehingga kita berpikir, masa dia DP soba umur kok masih bisa, orang masih muda ya. Sedangkan setelah belajar ilmu agama, kan kita itu nanti di akhirat akan ditanya 4 pertanyaan. Digunakan untuk apa, masa muda, umur, ya kan? Nah, itu yang menjadi kayaknya seboleh jo. Jadi di masa muda ini lebih kepada bagaimana orang membuat hidup ini lebih berarti lagi, lebih bermanfaat lagi. Betul. Oke, nah
persiapan setelah itu otomatis butuh budget dong, Iya. butuh dana. Nah, sewaktu itu persiapannya itu bagaimana cara mengumpulkan dananya gitu. Iya. Apakah ada sponsor? Kemudian juga dari sepeda, kan tidak mungkin bawa sepeda asal-asal ini kayak gini. Iya benar. Nah, itu bagaimana waktu proses itu? Jadi yang pertama orang alhamdulillah dari Fakultas Ekonomi kan. Oke. Jadi ada minimal ada basic. Oh, ada basic ya. Gimana perencanaan cari ya uang? kan. Bagaimana cari uang kan. Iya. Nah, jadi orang adakan untuk misalkan penjual merchandise, Oh, penjual oke, merchandise, merchandise, misalkan kaos, t-shirt, terus topi. Nah, itu yang jadikan jadi orang pemodal awal Oke. untuk bagaimana persiapan. Adapun kalau mau sepeda, orang pakai apa adanya. Apa adanya? Bahkan pada saat itu, Oke. H-2 itu orang dapat kan yang gagal ini Teh Khairul ini pas Ana bilang kan pertama Ana ajak, dia bilang mau, tapi Ana tidak ada sepeda. Tidak Ana ada bilang sepeda. kabelkan sepeda, yang penting niat dulu. Oh, niat dulu ya, mau Iya, dulu. karena sama orang kegiatan ini Dari dimulai niat dari dulu. niat dulu. Nah, kan. dari niat Yang dulu. penting ada niat, insya Allah Oke. kedepannya orang serahkan Jadi patuhan. mudah. Iya. Allah mudahkan. Nah, jadi tidak ada sepeda. Bahkan Tidak dia ada dapat sepeda itu, orang memang sudah ada ancang-ancang untuk beli sepeda Beli second. sepeda, Oke. Nah, Sepeda second. Tapi pas H-2, alhamdulillah dia dapat Dapat sepeda? dapat pinjaman sepeda dari Oh, teman dikasih pinjam. komunitas pesepeda. Oke. Dan NTP sepeda sendiri yang sepeda yang sering dipakai itu Nah, sehari-hari itu waktu urus skripsi. bahkan anak pesepeda pun tak ganti pada saat H-1. Hamin satu. Hamin Nah, satu. ganti dengan yang lebih baik lah ya, yang Tak lebih ganti, prepare ya, lebih prepare. proper untuk Iya. ini ya. Masya Allah. Nah itu tak ganti ada orang yang ini yang kasih pinjam atau orang kasih atau Iya, jadi bagaimana? pada saat itu ada salah satu toko sepeda di Gorontalo, Oke. dia kasih pinjam. Dia kasih pinjam itu sepeda ya. Alhamdulillah. Oke, nah penasaran gitu. Mengukurnya kan berarti goalsnya waktu kemarin ke Baitullah itu kan berhaji toh. Iya. Berarti mengukur jarak waktu itu sampai di musim haji itu perjalanan itu bagaimana cara ngukurnya itu? Apalagi dengan bersepeda. Iya, memang waktu itu Ana selalu sampaikan target kita haji. Target haji. Oke. Tapi Ana selalu sampaikan, tapi minimal umroh. Minimal umroh. Oke. Nah, Berarti tidak ada pilihan lain selain harus sampai ke Baitullah. Tidak ada pilihan cuma sampai di Madinah. Harus sampai di jadi Mekah. Haji tapi umroh, Minimal umroh. Minimal umroh. Oke. Sehingga kalau untuk mengukur, Ana sudah rencanakan dari segi waktu juga. Waktu, Jadi oke. durasi berapa jam kita bersepeda sehari, berapa kilometer Oke. kita Perjalanan. perjalanan per hari. Nah, cuman memang qadarullah pada saat itu kan waktu Covid. Oh iya. Banyak sekali tertutup ini. Nah benar, bahkan pada saat start tanggal 6 Juni itu, tanggal 2019 itu kan belum ada, masih masih di iya. Betul. 2020 sudah mulai. Itu yang- Pada saat 2021 tanggal 6 Juni itu masih memang di Jawa itu PPKM Masih PPKM level level berapa itu? Masih iya berlevel-level. level darurat yang orang yang dari Jawa tidak bisa masuk tidak bisa keluar Iya, dan iya. orang dari luar tidak bisa Tidak bisa masuk ke masuk. Jawa. Cuman Ana berpikir pada saat itu kalau misalkan kita tidak start tanggal 6 Juni belum tentu orang Belum bisa Musim haji. melakukan perjalanan ini. Oke. iya. Sehingga Ana cuman mencoba untuk bagaimana memulai saja. Hmm. Step by step. Jadi kedepannya orang serahkan Serahkan orang sama batuan. Allah. Iya, betul. Nah, alhamdulillah terampai perjalanan itu macam tabu kadang. Jadi pas waktu dari Sulawesi Jawa tutup, Oke. memang pas waktu dari Sulawesi itu DP perencanaan orang sampai di Makassar, dari Gorontalo ke Makassar. Di Makassar itu orang mau persiapan 1 bulan untuk persiapan bahasa Arab. Oke. Nah setelah 1 bulan di Makassar persiapan bahasa Arab, di Jawa Sobuka. Sobuka. Oh iya, alhamdulillah. Begitu juga pas di Jawa, orang memang sengaja orang perlambat perjalanan. Karena orang tahu Singapura itu negara pertama yang orang mau kunjungi, masih tutup kan. Oke, Sehingga orang masih tutup. agak perlambat perjalanan dengan orang manfaatkan Untuk belajar. mengunjungi orang-orang yang pernah touring internasional. Oh, Jadi orang oke. Sambil buka networking juga dengan Iya, di benar tiap-tiap sekali. daerah ya.
Dan kita juga sempat belajar bahasa Inggris juga di Pare. Oke, Walaupun di Pare. cuma 2 minggu ya. So, lumayan itu speaking itu 2 minggu di Biar Pare. cuman yes no yes no kan. Iya. Oke, jadi praktis di Indonesia sendiri perjalanan dari Gorontalo sampai di Jakarta ya atau sampai di Batam ya? terakhir. Oh, Batam terakhir ya. Sampai di Batam itu berapa lama itu prosesnya? Dari itu stay di Makassar 1 bulan, lalu 2 minggu di Pare. Kurang lebih sekitar 8 bulan 8 bulan itu dari Gorontalo sampai di Batam. sampai di Batam. 8 bulan ya? Iya, karena memang Indonesia itu kayaknya lebih luas dari contoh misalkan Pulau Sumatera atau dari ujung Sulawesi ke ujung Sulawesi itu macam dari Singapura ke Thailand. Jadi macam Sulawesi ini ada 3 negara begitu. Iya. Jadi memang Indonesia ini sangat luas. Dan memang yang bikin lama 8 bulan juga itu karena Covid juga. Karena Covid ya. Cuman alhamdulillah pas tiba-tiba orang sampai di Batam, Singapura. Jadi Don tidak minta vaksin apa? Atau sebab vaksin? Waktu itu memang sebab vaksin. Sebab vaksin ya, karena untuk memperlancar. Ya, dan orang harus patuh terhadap pemerintah juga pemerintah, kan. Betul. Jadi oke. Nah, Batam, Singapura berarti nyebrang ya, pakai ferry ya. Pakai ferry. Tapi itu paspor ada semua ya. Iya, paspor ada. Cuman kalau untuk visa, karena kita bersepeda, jadi kita tidak bisa mengurus visa itu dari Indonesia semua. Oke, karena negara nanti habis. Iya, karena kalau kita kan visa itu biasa dia berapa ya? Sekitar 3 bulan lah. 3 bulan DP batas waktu, terus bisa expire kan. Betul. Sehingga kalau misalkan orang sepeda dengan waktu yang lama bisa expire di jalan, sehingga kita bisa menginisiasi dengan untuk pengurusan visa itu pas sudah mau masuk ke sana, seperti itu. masuk ke Arab Saudi ya. Iya. Berarti praktis negara-negara, ada berapa negara semua total yang dilalui? Jadi waktu kemarin itu sekitar 6 negara, jadi Singapura, Malaysia, Thailand, terus langsung ke Oman, Uni Emirat Arab Saudi. Oke, langsung. Karena waktu itu Myanmar lagi chaos. Iya, terus India juga kita tidak bisa masuk waktu itu. Sehingga kita harus memutuskan untuk flight dari Thailand langsung ke Oman. Oh, berarti flight itu ya, terbang ya. Tapi sebenarnya waktu di Gorontalo perencanaannya itu masuk Myanmar juga, masuk India juga. Karena berusaha bagaimana tidak naik pesawat ya. Iya benar. Jadi jadi waktu itu memang kita akan membuat rute jalur darat untuk teman-teman yang mau berumrah ataupun haji. Iya. Dan sebelumnya kan sudah ada yang menggunakan sepeda motor. Itu 8 bulan dari Jambi. Dia mampu berhasil untuk menggunakan jalur darat. Karena kan kalau misalkan motor susah untuk terbang kan. Kalau misalkan sepeda bisa di packing, bisa dikasih masuk di bagasi. Betul. Cuman kalau motor, alhamdulillah dia bisa tembus. Tidak mau ya. Oke. Tapi memang plan waktu di Gorontalo itu tujuannya memang bagaimana caranya biar jalur darat. Jalur darat, iya. Oke, cuman karena darurat di Myanmar tidak bisa masuk, India tidak bisa masuk, makanya langsung dari Thailand ke Oman langsung. Dari Oman lanjut ke ini darat lagi. Iya, dari Oman kita lanjut darat lagi. Oke. Nah, ada ndak misalnya pengalaman-pengalaman yang ini dulu deh, yang unik gitu, yang unik dari perjalanan ini yang dari Gorontalo. Katakanlah sudahlah dari Batam lah, dari Batam ke Singapura sampai ke ini. Ada ndak di negara-negara pas bersinggah akan ada pengalaman unik apa gitu? Pengalaman unik ini contoh misalkan di Thailand ya. Di Thailand. Oke. Coba bisa terbayangkan bagaimana di Thailand dengan orang tidak bisa menguasai bahasa Thailand yang sangat unik ya. Iya. Yang sangat unik dan jangankan DP bahasa, baru DP tulisan saya Iya. Susah sekali membaca. Macam orang misalkan mau laundry, kalau di sana kan orang hampir tidak dapat laundry yang macam di sini kan kurang baju dorang laundry kan. Harus laundry sendiri. Kalau di sana harus laundry sendiri. Dan DP tunjuk pakai bahasa Thailand. Dan waktu itu anak baru sadar ternyata anak ini pakai smartphone ya. Iya, padahal bisa. Jadi jadi teman-teman yang mau keluar negeri kurang jadi sekarang sudah dipermudah dengan smartphone. Aplikasi. Jadi kurang foto. Iya. Bisa buat translate sendiri. Cuman karena orang ini
orang desa jadi Iya, iya, iya. Jadi pada akhirnya pokoknya baraba-raba. Iya, jadi alhamdulillah baru ada juga pengalaman unik waktu itu di Arab Saudi. Oke, sama-sama Arab ini. Apa namanya? Sementara itu di bis. Oke. Nah, Khairul ini kebetulan suka buang air kecil. Oke. Nah, pas waktu itu dia setia tahu apa yang dia mau bilang pada supir. Habis semua ini 1 bulan waktu di Makassar belajar bahasa Arab, habis semua. Masalahnya walaupun orang mau, kan kalau misalkan orang belajar bahasa Arab futsal ya, yang baku. Baku, bahasa Indonesia Quran, baku. iya. Sedangkan kalau di Arab itu bahasa banyak bahasa pasar. Iya, iya. Jadi orang walaupun semua belajar latihan ini, Karena orang tidak paham. orang tidak paham sama sekali. Kadang juga yang Mbak ini orang Pakistan lah. Nah, itu dia. Bangladesh. Jadi Arab-Arabnya Arab pokoknya lain. dia dari apa namanya, dari bangku ke muka, tidak tahu berapa kali pelan ya. Cuman biasa kalau misalkan dia lapar misalkan, dia biasa kalau misalkan di Thailand kan tidak ada, agak susah orang mau dapat makanan yang halal food kan. Iya, iya, halal food susah. Nah, sehingga paling makan telur biasanya. Cari aman. Nah, biasa dia buka Google, terus telur yang dia cari, jadi telur goreng. Nah, baru dia kasih lihat. Karena tidak bisa bayangkan apa yang dia kasih lihat Pak supir itu. Waktu dia kasih lihat, dia suka makan. Tidak mungkin kan? Nah, sehingga pas waktu itu akhirnya supir berhenti. Ternyata orang yang di satu bis itu terselamatkan. Ternyata orang di satu bis itu suka gini juga. Jadi orang itu bayangkan di padang pasir itu bajajar. Bajajar orang kecil. Jadi memang keren ya. Cuman memang yang paling berkesan waktu itu memang di ini ya. Perjalanan ketika masuk Arab Saudi ya. Kalau untuk berkesan tentunya banyak ya, karena perjalanan yang panjang dari segi orang dapat DP suka duka ya. Oke. Karena salah satu misalkan orang ambil hikmah. Anak sementara bahas sepeda. Oke. Terus waktu itu anak lihat mangga di pinggir jalan. Iya. Dan itu mangga itu DP warna itu ranum sekali memang. Ya Allah. Orang suka memakan ini. Memang dapat lihat enak sekali ini memang. Cuman anak tahu itu bukan anak PHK. Iya. Sehingga anak kasih biar anak lanjut berjalan. Pas sampai di tanpa anak istirahat waktu itu, hari itu, anak disuguhkan mangga yang persis dengan yang anak lihat. Jadi memang itu hikmah dalam perjalanan bersafar ya. Karena salah satu doa yang mustajab ya. Jangan kan orang berdoa apa yang orang hati, Allah tahu kan. Sehingga itu yang banyak dan banyak lagi yang perjalanan bisa jadi kan bisa dikatakan ini perjalanan spiritual ya. Ada perjalanan spiritual ini karena tujuan itu ya luar biasa ke Baitullah gitu. Nah, selama perjalanan dengan DP masyarakat, ketemu dengan DP masyarakat, ada ndak yang reseh, yang apalagi misalnya di daerah-daerah ini kayak misalnya Singapura, Thailand gitu, kemudian dengan ngoni berjenggot ada ndak misalnya dari penduduk sekitar, penduduk setempat itu yang tingkah negatif ke ngoni waktu berjalan? Iya, tentunya kan orang ini lewat jangan dulu bercerita di luar negeri. Misalkan di Indonesia saja ada beberapa daerah-daerah yang memang sudah tidak jadi rahasia umum lagi. Daerah itu daerah yang misalkan yang orang-orang ada sebagian yang ya, oknum-oknum tertentu yang memang. Nah, ada satu daerah di Indonesia itu sendiri. Di Indonesia. 1 minggu sebelum orang lewat situ ada penembakan. Oke. Jadi memang pas waktu orang lewat di situ tuh hening sekali. Jadi memang tidak ada sunyi. Sunyi. Jadi orang itu bahkan pas waktu orang ambil gambar, ada orang di motor lewat, dia togor orang tuh orang jangan kasih lihat barang-barang yang mencolok seperti itu. Oke. Jadi memang dan itu bukan cuma di Indonesia, tentunya semua negara itu pasti ada DP kriminalnya kan. Iya betul. Nah, cuman bagaimana orang tetap ikhtiar untuk menghindari itu. Menghindari. Cuman alhamdulillah aman-aman sih kalau misalkan
terkait dengan apalagi bajenggot ya. Iya, Misalkan di Singapura ini adalah salah satu negara yang street. Iya, betul. Bahkan waktu di Batam itu sebelum penyeberangan kan orang 1 bulan di Batam, tunggu Singapura yang Dibuka. Malaysia buka. Kan mau Itu masuk. ada 7 orang pesepeda. Jadi 4 orang yang menuju Mekah, 3 orang menuju Nepal pada saat itu. Oke. Nah, teman-teman yang lain ini memilih langsung masuk Malaysia. Padahal Singapura ini kalau dari Batam itu boleh mendapat lihat. Dekat sekali. Dekat sekali. Dorong bahan pertimbangan ya itu karena straight ini, agak susah masuk dan lain sebagainya. Nah, cuman pas waktu Ana dengan Khairul memberanikan diri untuk masuk situ. Rugi sekali ini mau dapat lihat begini kalau tidak mau lewati kan. Nah, bahkan orang bilang, potong kasana ngapain jenggot? Masa Ana mau korbankan apa? Hanya untuk ini. Iya. Nah, sehingga Ana memberanikan diri untuk tetap ini. Tetap jalan, yang penting Ana yakin Ana diri bersih dari sesuatu yang dicurikan terkait dengan radikal dan lain sebagainya. Betul. Nah, sehingga Ana memberanikan diri karena Ana percaya bahwa Ana diri insya Allah bersih. Seperti itu. Betul. Dalam paham-paham radikalisme dan lain sebagainya. Tidak pernah ada terkait itu. Sehingga Ana memberanikan diri untuk datang. Bahkan tidak ada pemeriksaan atau wawancara kan biasa ada. Tidak ada. Bahkan kita biasa aja gitu. Iya, cap di paspor langsung. sudah. Langsung Oke. Jadi memang relatif tidak ada ini, tidak terlalu ada kendala berarti ya. Iya, cuman mungkin di Thailand itu kan setiap rumah itu pelihara anjing kan misalkan. Nah, cuman itu DP kendala sih. Tidak ada orang yang bagaguk, cuman anjing aja. Anjing ya? Cuman anjing itu kalau misalkan di Thailand itu kalau cuma sendiri orang tidak berani. Harus rame-rame. Orang pernah dia duduk cuman anak sementara balai pada saat itu kok anjing duduk. Suka tapi lebih cepat orang lebih cepat kayak waktu itu kalau tidak salah orang dapat sekitar 190 kilo dalam sehari. Gara-gara anjing. Oke. Berarti tapi jadwal sepeda berarti siang ya? Malam istirahat atau? Tergantung kondisi sebenarnya. Jadi kadang-kala kita jalan siang, kadang-kala kita jalan malam. Kalau misalnya masuk kota malam itulah aman lah ya. Biasanya seperti itu. Iya, karena malam ini juga kalau misalnya di pegunungan, ya kan tako. Nah, kalau misalnya kerusakan teknis gitu, sepeda ini apa gitu. Ban bocor. Kalau ban bocor itu banyak sekali. Banyak sekali ya. Jadi memang bawa ini mesin tampal ya, alat tampal. Orang bawa ban cadangan. Ban cadangan dengan ada alat tampal juga. Oke. Bahkan anak itu pernah 20 ban cadangan, ban dalam. 20 ban habis semua. Habis Nah, anak bisa ambil kesimpulan bahwa ternyata orang tidak perlu bawa ban cadangan. Karena ketika orang bahasa dia ban cadangan berarti orang soto mau bocor. Ya. Jadi lain kali kalau teman-teman mau sepeda, tidak usah bawa ban cadangan. Karena ada yang dari Kalimantan itu kurang lebih sekitar 54 tahun. DP usia, dia sepeda juga ke Mekah. Dia tidak bawa ban cadangan sama sekali. Tapi DP ban tidak bocor. Iya. Menarik. Jadi tidak usah bawa ban cadangan. Yakin saja ya, bismillah ya. Oke, menarik. Berarti sampai di Mekah berarti pas saat itu musim haji ya? Nah, itu yang memang pas waktu itu orang sampai di Uni Emirat Arab di Abu Dhabi pada saat itu 2 minggu sebelum pelaksanaan haji. Oke. Nah, sehingga pada saat kita untuk pengurusan haji itu terlambat waktunya karena seharusnya kita harus mengajukan dari jauh-jauh hari. Oke. Nah, bahkan waktu itu sudah dibantu oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ada di Abu Dhabi, sudah menghubungi Kedutaan Republik Indonesia yang ada di Riyadh di Arab Saudi. Iya. Cuman memang pada saat karena sudah mepet waktu dan waktu itu juga ada pengurangan kuota dari pemerintahan waktu COVID ya, kan? COVID, betul. Dan itu perdana haji. Nah, Iya. sehingga
Kita tidak qadarullah belum bisa. Tidak keluar visa ininya. Tidak keluar visa haji. Oke, berarti minimal umroh. Berarti umroh Nah, masuk. minimal umroh. Jadi ternyata Bisa urus visa ini, visa ziarah ya? Nah, jadi ambil visa ziarah. pada saat itu ada 2 visa yang terbit. Jadi visa undangan dari Kajari Jeddah kepada orang, dan yang kedua itu ada visa umroh. Visa umroh yang 3 bulan pada saat itu. Cuman pada saat itu karena kita sudah dapat undangan dari Kajari Jeddah, sehingga kita mengambil undangan itu undangan umroh ya, bukan undangan haji ya? Undangan masuk ke Arab Saudi ya. Undangan sebagai visa undangan sebagai tamu dari raja ya. Dari kedutaan Republik Indonesia yang ada di Arab Saudi. Berarti praktis tidak urus visa ya? Iya. Tapi sampai sana beli tasreh lagi, tasreh umroh. Nah, waktu itu memang tidak perlu, jadi langsung bisa umroh. Itu orang dapat kurang lebih sekitar 1 bulan, alhamdulillah, walaupun tidak dapat haji. Oh iya. Jadi tunggu dulu ya, tunggu ya. Iya, kurang lebih kan itu setelah pelaksanaan haji itu masih ada 1 bulan. Iya, 1 bulan. Untuk dorang mau prepare semua, untuk sebelum buka umroh kan. Sebelum buka. Alhamdulillah umroh. Masih dapat riki. Cuman alhamdulillah pas waktu orang umroh itu, waktu pas haji itu belum bisa untuk mencium Hajar Aswad itu masih tak ini. Oke, setelah musim haji ini. Setelah haji selesai. Bahkan pas waktu haji itu Hajar Aswad itu kan masih di ini ya. Dia bisa dicium misalkan. Nah, cuman alhamdulillah pas waktu dibuka itu, pas orang masuk alhamdulillah sudah normal semua. Dan bisa cium Hajar Aswad saat itu. Alhamdulillah sudah cium Hajar Aswad itu. Masya Allah, ya, keren. Jadi termanfaatkan kurang lebih sekitar 1 bulan. 1 bulan di sana ya? Melakukan ibadah umroh. Jadi umroh berkali-kali alhamdulillah. Masya Allah. Nah, yang Anda penasaran itu kalau tidur, nginap dari perjalanan itu nginapnya bagaimana? Sewa hotel kah atau nginap di rumah penduduk kah? Ya, jadi karena orang untuk meminimalisir pengeluaran, sehingga orang itu buat persiapan bawa tenda. Oke. Nah, rencananya orang mau camping misalkan sebelum dapat kuota, orang cari tempat yang bisa camping, orang mau. Cuman orang tenda itu tidak pernah, cuman 1 kali kalau tidak salah itu. Tak buka. Selebihnya di rumah penduduk ya. Di rumah penduduk. Jadi alhamdulillah banyak teman-teman yang tadinya tidak bawa kanal sudah jadi bawa kanal. Kita buka jaringan juga ya. Iya, karena salah satu keutamaan safar itu ya, kata Imam Syafi'i, salah satunya itu orang akan ketemu dengan sahabat sejati. Iya. Karena ketika orang safar, orang tidak akan melihat ngana dari agama mana, latar belakang apa, ngana dari ras mana. Iya, betul. Dan orang dengan ikhlas untuk saling membantu begitu. Betul. Berarti Masya Allah ya. Bahkan sampai di Arab Saudi pun seperti itu. Sampai di Arab Saudi pun seperti itu. Nginap di rumah penduduk ya. Jadi dari teman ke teman sih. Jadi misalkan di Gorontalo. Oh, orang telepon di sana. Taman Gorontalo punya kenalan di. Sebenarnya Ana juga tergabung di salah satu komunitas Womsloer. Jadi itu komunitas rumah singgah. Oh. Cuman lebih banyak dari koneksi teman-teman. Koneksi dari teman-teman. Iya. Ini keren gini. Yang waktu itu pas saat di setiap negara ini kan kedutaan di negara itu, kedutaan Indonesia yang ada di negara itu menyambut enggak, atau orang tidak tahu nih pas lewat atau apa? Alhamdulillah semua negara yang orang singgahkan itu orang mengunjungi kedutaan ya. Iya, karena untuk memberitakan bahwa orang sementara masuk ke negara itu karena setiap warga negara Indonesia yang masuk ke setiap negara itu kan tanggung jawab kedutaan juga. Iya, betul. Nah, sehingga kita memberikan informasi dan kita juga mengambil informasi dari kedutaan. Mana daerah yang tidak bisa dilalui lah, inilah sekali, betul ya. Itu. Sip, keren. Oke, nah tahun ini katanya mau coba lagi. Iya, insya Allah. Jadi insya Allah tahun ini haji insya Allah. Insya Allah tahun ini haji ya. Haji tahun 2024 ya. Karena memang waktu perjalanan sebelumnya masih ada kata tapi. Oke. Jadi tadinya haji minimal umroh tapi masih ada. Minimal umroh. Iya. Tapi insya Allah ini haji. Insya Allah haji 2024. Insya Allah haji ya. Karena apa yang Ana ibroh ya, pelajaran yang Ana ambil dari perjalanan sebelumnya, ternyata kita tidak bisa menggunakan kata tapi.
Iya, 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 iya. Jadi begini, orang semua suka mau pergi ke Mekah misalkan untuk ibadah haji atau umroh, tapi orang sering gunakan kata tapi. Contoh, anak suka mau ke Mekah beribadah haji atau umroh, tapi anak penghasilan cuma 2 juta misalkan. Iya, 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 iya. Per bulan. Anak suka mau haji dan umroh, tapi anak masih banyak utang misalkan. Iya, ya, masih pinjam 1.000. Iya, pinjam 100. Pinjam 100 ya. Nah, sebenarnya orang cukup ikhtiar. Oke. Semampu orang pada saat itu. Yes, Dan selebihnya kasih orang Tuhan yang batur itu. Terserah Tuhan mau kasih dari jalan yang mana kan. Contoh misalkan ada orang yang cuma batabung 1.000 satu hari. Kalau orang mau pikir pakai orang logika, tidak mau kapan, mau sampai kapan. Iya, iya. Nah, tapi alhamdulillah orang Tuhan cukup kan dia bisa. Iya, betul. Ada misalkan pesepeda, orang yang bawa becak. DP ikhtiar itu tiap hari Jumat itu dia kasih gratis untuk DP penumpang. Tapi DP niat semoga Tuhan kasih jalan dia untuk naik haji. Alhamdulillah dia bisa naik haji. Ada tukang bubur ya, yang sampai difilmkan. Dan itu ternyata jalan lain. Ternyata itu nyata. Iya, betul. Nah, jadi anak bisa simpulkan dari ibroh atau pelajaran yang anak perjalanan sebelumnya. Jangan pernah kata tapi, karena orang bukan Tuhan yang kasih biar Tuhan yang mau atur itu. Orang cukup ikhtiar maksimal. Iya, maksimal seperti. Nah, orang kembali ke belakang dulu. Ada penasaran tadi. Waktu perjalanan itu ada ndak misalnya kejadian-kejadian yang itu memang masya Allah sekali? Itu seolah orang satu hal yang kalau mau pikir dengan logika ini tidak mungkin, tapi jadi mungkin karena ada Allah gitu. Pernah nggak ada kejadian begitu yang kejadian spiritual lah, kejadian apa gitu waktu dalam perjalanan? Waktu itu di Thailand, waktu sudah mau flight ke Oman. Waktu itu orang sementara check in di bandara. Terus orang antrian terakhir, pas waktu ke bandara antrian terakhir, dan pas orang pe antrian itu, pas orang sempat check-in kurang 5 menit take off. Dan lebih ininya lagi, orang ditolak untuk check-in. Karena orang tidak beli tiket balik. Karena untuk persyaratan untuk penerbangan internasional harus ada return tiket. Sedangkan orang berpikir setelah dari negara tujuan ini orang akan lewat darat kan, sehingga orang tidak pesan untuk tiket balik. Langsung anak berpikir, aduh 14 juta malah yang tiket 14 juta ya. Nah, sehingga dengan manusiawinya drop ya, maksudnya slow. Dengan uang yang banyak seperti itu, kemudian juga tidak bisa berangkat. Tidak bisa berangkat, sehingga slow dan tinggal 5 menit ini take off. Baru DP, apalagi pas dapat lihat DP bagasi lo pesawat dia setutup, aduh. Sehingga pas waktu itu uang juga sudah mulai menipis. Nah, sehingga cuman Khairul ini ingatkan anak lagi. Dia bilang begini, tenang saja. Orang ini start dari Gorontalo ini tidak punya apa-apa. Tapi Tuhan kasih cukupkan, orang bisa sampai di Thailand pada saat itu. Nah, dari situ sudah mulai menguatkan diri lagi kan. Coba bayangkan hal yang mustahil, pesawat berangkat, tapi orang PI itu masih bisa di reschedule. Jadi itu salah satu tiket, tidak tambah apa-apa, dan bisa berangkat. Tanpa harus tiket pulang. Iya. Masya Allah itu kemudahan yang Allah kasih ya. Dan karena anak tanamkan dari awal itu, setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Iya, betul. Dan setiap 2 kali. Iya kan? 2 kali Allah bilang. Dan setiap
tanjakan itu pasti ada turunan kan? Iya. Jadi orang bawa sepeda kalau misalkan buat tanjakan terus, paling terus saya tidak bawa sepeda mungkin. Iya, betul. Cuman karena orang tahu setiap tanjakan pasti ada turunan. Pasti ada turunan. Tunggu. Mau tunggu di puncak, ada DP turunan orang bisa santai ya. Jadi begitu. Sip. Nah, Ana penasaran, Bro. Yang tahun 2021 itu habis berapa budget? Kira-kira lah. Memang orang tidak hitung ya. Orang tidak hitung pada saat itu. Cuman kalau misalkan orang nominalkan secara keseluruhan itu bisa sampai 3 kali lipat dari umroh orang biasa. Okay. Bahkan 4 kali lipat karena apa namanya? Dari kota satu biaya hidup lagi iya. kan ini. Apalagi dengan durasi waktu yang panjang. 1 tahun ini. Iya, betul. Iya. Cuman kan kalau untuk terkait dengan budget, anak berpikiran sederhana seperti ini. Walaupun anak misalkan di Gorontalo, anak di Jawa, anak di Makassar, anak misalkan di luar negeri, ketika anak tidak kerja, anak tidak makan. Betul. Iya kan? Nah, karena anak ekonomi, jadi kan sekarang sudah mudah. Iya. Jadi bisa jualan lewat internet misalkan. Seperti itu. Jadi dari budget yang terkumpul itu bisa sampai ratusan juta. Tapi karena orang tahu yang orang butuhkan cuma sekian. Iya. Sehingga alhamdulillah sebagian sisihkan. Yang orang dapat mungkin sekitar 70-30 mungkin cuma 30% yang orang pakai untuk perjalanan dan sebagian orang sisihkan untuk ke tempat lain. Karena anak yakin bahwa terkait dengan konsep rezeki itu ada DP. Iya, orang itu so ditakar dan ketika orang punya kelebihan rezeki itu sebenarnya bukan orang punya. Iya. Untuk orang lain toh. Wasilanya dari orang. Iya, misalkan contoh perbedaan orang yang bekerja dengan orang yang tidak bekerja. Orang tidak bekerja itu punya rezeki cuma untuk DP diri sendiri. Betul. Tapi kalau orang bekerja untuk orang anak istri misalkan, untuk orang lain, keluarga, orang dekat, orang sekitar lah. Untuk pembangunan apa seperti itu. Masya Allah, keren. Nah, kalau rencana tahun 2024 nanti untuk haji ini, sejauh mana sekarang persiapannya? Dari sisi ya, karena kan pengalaman kemarin karena visa tidak ini. Nah, sekarang bagaimana DP persiapan? DP persiapan kurang lebih sama seperti dengan Khairul juga ini. Nah, itu sekarang dengan orang lain. Karena untuk saat ini kan Khairul ini sementara alhamdulillah sudah dapat pekerjaan yang tetap kan? Ya, pekerjaan tetap. Sehingga tidak bisa lagi. Iya. Dan waktu itu memang Anda merekrut orang-orang yang ingin ke sana karena Anda ingin perjalanan ini akan berkelanjutan tapi dengan orang yang berbeda. Anda ingin menghimpun orang-orang yang tidak punya misalkan kekurangan finansial, tapi dia punya keinginan yang kuat untuk ke sana. Sehingga Anda cuma ingin memfasilitasi dari segi perencanaan sampai dengan dia bisa sampai di sana dan kembali lagi. Dan tentunya juga mungkin bukan hanya sekedar itu ya, tapi juga dengan punya jiwa petualang. Iya, karena kalau misalnya cuma keinginan untuk ke Baitullah, dia mungkin kumpul uang dan sebagainya, untuk travel biasa sampai gitu. Iya. Cuman mungkin dengan ada jiwa petualang ya, karena tidak semua orang bisa loh. Iya sih, cuman memang awal dari perjalanan ini kan berawal dari keinginan kuat. Kalau misalkan orang punya finansial yang cukup, tidak mungkin orang susah payah harus mau bahas sepeda kan. Tapi buktinya ya, ketika jalan waktu tahun 2021 ketika jalan malah finansial yang terkumpul malah lebih dari itu ya, lebih dari waktu. Tapi pas waktu start itu tidak ini ya, memang minim. Karena orang banyak persiapan juga dari sepeda dan sebagainya, waktu itu sangat minim. Boleh kasih bocoran enggak dari Gorontalo itu bawa uang berapa? Yang pas saat start. Pas waktu start itu, Ana pernah print rekening koran. Kurang lebih sekitar 100 lebih, hampir 200. Hampir 200 juta? 200.000. Masya Allah. Itu pas waktu start. Begitu juga dengan Khairul. Kita bawa barang dagangan kan. Iya. Barang dagangan. Artinya
katakanlah gini, kalau memang niat dan tekad itu tidak kuat gitu, orang pasti akan berpikir tuh, jangan, kalau tidak mau laku ini barang bagaimana kan? Iya, karena ini sih Masya Allah. bekal apa ya? Sebenarnya bekal ilmu agama juga, bekal tauhid ya. Keyakinan, iya. Karena kalau orang yang pertama orang yakin dan percaya rezeki tidak akan pernah tertukar. Betul. Orang tidak pusing, ini barang tidak laku Yang boleh penting hari ini ikhtiar. Pak. Iya kan? penting Yang ikhtiar, penting iya. ikhtiar tetap bergerak Oke. untuk ini. Berarti penghimpunan dana, cari dana itu tidak hanya pas sebelum berangkat, selama perjalanan tetap juga ya? Selama perjalanan, jadi kan konsep sebenarnya ini konsep orang-orang terdahulu. Jadi Iya, orang-orang terdahulu itu betul. tidak ada pesawat. Iya, dia bawa barang. Nah, laku dorong bawa jalan. barang dari satu kota ke kota lain Iya, untuk jualan, jualan. bagaimana bisa bertahan hidup. Iya. Ini juga untuk di perjalanan kedua ini ada beberapa poin yang kita gunakan. Salah satunya adalah bagaimana orang menggunakan metode orang-orang terdahulu berjalan sepanjang perjalanan seperti itu. Oke, berdagang sepanjang perjalanan. Untuk memenuhi orang kebutuhan hidup pada saat itu. Oke. Nah, ini kan yang namanya tetap dengan tajuk Muslim Youth Journey juga. Iya, Muslim Youth Journey dengan nama rencananya itu kan anak buat sebagai wadah ya. Muslim Youth Journey. Itu mau jadi satu wadah ya, satu komunitas. Cuman pada saat ini kita garap dengan nama Lintas Negeri. Lintas Negeri. Indonesia Mekah. Oke, jadi orang yang mau dari Indonesia mau pengen traveling dengan sepeda ya, Iya, khusus sepeda. Khusus sepeda. Oke. Karena Kenapa sepeda ya? Karena ada alat transportasi lain, misalkan contoh ada motor, mobil. Cuman kalau sepeda itu lebih simple dan kalau motor itu banyak yang harus kita persiapkan dari segi dokumen-dokumen dan lain sebagainya. Iya betul, STNK, SIM lah dan sebagainya. Harus pakai ada jalan, administrasi internasional yang harus tahu. Ya betul. Kalau sampai di Thailand SIM Indonesia masih bisa pakai lah. Pakai SIM Indonesia masih bisa. Kalau di kalau Thailand, itu anak belum tahu ya, cuman Thailand masih bisa. Masih bisa ya? Iya. Cuman kan orang harus buat SIM internasional. Iya, buat SIM internasional. Tapi tidak tahu kalau di Singapura atau di tempat lain. Cuma kalau di Thailand masih bisa. Nah, kalau yang sekarang kan ini kan orang so lihat kan sempat viral juga kan 2021. Di 2024 ini ada sponsor yang masuk enggak? Untuk yang tahun ini, perjalanan tahun ini. So ada enggak? Misalnya ada sounding dari sponsor, orang yang tanggung inilah, tanggung itulah. Sampai dengan saat ini belum ada. Cuman satu sponsor langit. Oh, Masya Allah. Iya. Itu yang paling utama. Iya, sponsor utama itu ya? Sponsor utama itu sponsor Masya langit. Allah. keren. Iya. Cuman ikhtiarnya sekarang ada apa yang sering dibikin sekarang untuk persiapan nanti? Untuk persiapan tetap masih jualan. Saat ini sementara jualan merchandise. Kita sementara produksi t-shirt. Oke. Ada juga gantungan kunci dan lain sebagainya. Oke. Nah, itu kalau misalnya ada teman-teman penonton yang mau order, beli di mana gitu? Bisa langsung DM di Instagram. Akun Instagram Muslim Youth Journey. Oke, nanti akun Instagram saya akan kasih taruh di video ini dan juga nanti ada di kolom deskripsi gitu. Kalau misalnya itu kan dari merchandise. Kalau misalnya ada kita mau donasi. Misalnya bisa enggak? Kalau ada orang misalnya orang-orang baik luar sana yang support juga yang support gerakan. Bisa sekali, tapi orang akan ganti dengan merchandise nilai merchandise itu. Oke, jadi memang pada akhirnya tidak 100% ininya ya, ganti dengan nilai itu. Karena dari perjalanan sebelumnya bahkan ada teman yang tawarkan buat nanti anak mau buat kemari open donasi misalkan, anak bilang jangan, karena ini perjalanan ibadah, perjalanan spiritual. Jangan sampai itu menurunkan marwah kita sebagai seorang muslim. Jadi mending kita tukar dengan merchandise. Oke, jadi pada akhirnya teman-teman kalau yang ingin membantu perjalanan dari Muslim Youth Journey ini, silahkan beli merchandise-nya ya. Beli sebanyak-banyaknya, terserah mau bikin hadiah, mau bagi ke siapapun itu silahkan. Mau bikin giveaway juga silahkan. Saya jadi kepikiran bikin giveaway di Instagram saya untuk itu. Oke, menarik sekali. Insya Allah
bisa lancar persiapannya dan perjalanannya, Bro. Amin. Dan siapapun nanti partnernya, insya Allah Allah lancarkan semuanya. Amin. Amin. Terima kasih sudah berbagi dengan orang di sini, teman-teman di Seram Inspirasi. Dan kalau misalnya ada juga yang pengen, yang ikut gabung juga bisa ya, Iya, betul. ke Muslim Youth Journey itu ya Instagramnya. Jadi jarak ke Baitullah itu tidak akan berkurang kecuali orang mau melangkah. Benar Betul ya? sekali. Masya Allah. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya dan sampai jumpa di Baitullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.